Nih Mas Wahyu, where's your face? Lalu, tadi ada apa? Aku di dalam banget ini. Masuk, masuk. Tidak terpada. Oke, udah jam 19.10 ya teman-teman. Oke, jadi thank you semuanya yang sudah join pada hari ini tepat waktu. Jadi hari ini kita ada info sharing session. Sharing session hari ini pembicara utamanya ada Mas Wahyu Iqmal Maulana. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Mas Wahyu ini masih mahasiswa juga, seangkatan sama aku, angkatan 2023. Kalau angkatan 2023 berarti saat ini semester 5. Nah, tapi yang keren dari Mas Wahyu adalah beliau sudah jadi tech AI engineer. Beliau juga sudah melakukan freelance sebagai AI engineer dan juga beliau aktif membuat konten ya di LinkedIn. Jadi teman-teman yang belum kenal Mas Wahyu boleh di stalk nih LinkedIn-nya karena Mas Wahyu ini followersnya banyak di LinkedIn ya, sudah 2000 plus ya, Mas. Ya, jadi silakan mungkin aku serahkan ke Mas Wahyu. Mungkin bisa dimulai dari menceritakan diri sendiri dulu, perkenalkan diri. Nah, ya oke, beliau sedang di kereta, jadi beliau keluar dari Jung. Ya, mungkin sambil menunggu Mas Wahyu, kita boleh tanya-tanya yang hadir di sini ya. Kira-kira ada nggak di sini yang mahasiswa juga semester 5 mau nyari magang susah? Boleh spill di komen. Ya, yang imposters. Aditya masih sekolah. Sekolah kelas berapa, by the way? Agak keputus BTW. Oh, kelas 12 Contohnya mau circle-nya Melsi. Seru banget sih. Oke, wajib nonton, masuk wajib masuk. ikut acara hari ini ya, biar tahu info menariknya. Oke, Mas Wahyu udah Nah, aman sinyalnya? suaraku masuk kah? Tes tes. Halo halo. Yes, Malam malam. suaranya masuk. Halo halo. Tes tes. Pas 12 ya Ya, kebetulan kakaknya Melci suaranya masuk. masih sekolah Suaranya. semester 3. Oke oke. Gimana Nes? Kita mulainya dari mana dulu nih? Mungkin mungkin di awal ini ya. Tadi udah dikenalin tuh sama Agnes. Mungkin aku kenalin lagi juga ya. Di kamar aman gak? Ya, maaf ya, aku dari kereta. Ini mau balik dari Jakarta. BTW, for konteks, 2 hari yang lalu ya, aku sama Agnes sama Ivan lomba AI. Tapi, wah, keren tuh. Agnes juara berapa, Nes? Juara 3 ya? Jago dia. Ya, aku sama Agnes ternyata satu angkatan. Aku mahasiswa semester 5 di PENS Politeknik Elektronika, itu jurusan teknik sains data sih. Selinear sama AI ML. Jadi di tahun pertama tahun kedua tuh kita belajar machine learning, data science, terus apa puncaknya buat puncak sih kayak tingkatannya tuh ke deep learning. Jadi selinear banget. Eh, Sorry, suaranya hilang ya kayaknya. Suaranya nggak kedengeran, Mas. halo halo, tes Oke, tes. sudah mulai Oke. ada lagi. Kenapa nih? Jelas banget. Tadi sampai mana nih? Sampai ini ya.
buat Sampai pengenalan penjelasan jurusan. belajar sampai deep learning tadi. Oke, ini sih kebanyakan yang belajar AI kan di jurusan IT kan ya, jurusan sistem informasi ataupun teknik informatika. Itu kan mereka milih ya spesialisasinya di arah mana. Mau di cyber, mau di AI, mau di full stack atau software engineer. Sedangkan di aku sendiri itu spesialisasinya tuh kalau nggak data engineer ya data scientist. Data scientist tuh kalau nggak ML engineer ya AI engineer gitu sih. Udah di jurusan teknik juga diploma 4. Jadi udah kayak ditanamin mindset engineer banget itu sih. Itu sih kalau perkenalan dari aku dari Surabaya, dari PENS, jurusan Teknik Sains Data semester 5. Oke, itu sih perkenalan dari aku. Mungkin kalau dari Agnes gimana selanjutnya ini? Kita diskusi apa nih? Oke, thank you Mas Wahyu atas perkenalan dirinya. Jadi kalau Masnya sendiri nanti akan penjuruannya ke AI engineer ya daripada ML engineer. Daripada ini sih kalau kalau soal VSEP ya kalau kalian tahu VSEP tuh jadi dua dua skill yang berbeda tapi ini penjurusan dua hal ini tuh akhirnya menjadi spesialisasi gitu. Kalau dari apa yang aku suka pelajari, eh, yang pertama itu data science, yang kedua software engineer dan data science sama software engineer ini eh, spesialisasinya tuh AI engineer. Kalau dibilang AI sama ML sebenarnya nggak beda jauh sih. AI itu lebih besar aja. Kalau ML lebih lebih ke data science saja. Dua-duanya sebenarnya yang linear dengan software engineer dan yang berhubungan dengan software engineer dan data science AI. Semoga O- menjawab. Oke Mas, jadi kan kebetulan yang join di sini nggak semuanya orang teknik ya, latar belakangnya orang teknik atau informatika. Jadi boleh nggak ya Mas pakai kata-kata bahasa yang untuk orang awam menjelaskan sebenarnya AI engineer itu apa sih gitu? Oke, penjelasan AI engineer untuk yang nggak terlalu terlalu ngulik tentang AI IT ya. Jadi mungkin AI dulu deh. Mungkin kalian ada yang ini ya udah rame nih bahas-bahas soal era sekarang AI. AI lawan kata dari kebodohan alami ya. Jadi kecerdasan buatan. Jadi ya kecerdasan yang dibuat-buat ya kayak segitu juga sih. Lebih ke bagaimana mesin itu bekerja tanpa intervensi dari manusia. Oke. Jadi mesinnya itu kita nggak terlalu ngeprogram, bukan nggak terlalu ngeprogram, kita ngeprogram, tapi nggak terlalu apa ya? Kita hanya menginstruksikan hal-hal core aja. Nah, nanti mesinnya itu bisa berpikir next step-nya gitu sih, next step. Jadi di AI sendiri ada beberapa istilah yang perlu kalian tahu soal seperti ML, generatif AI, robotis. Nah, cuma AI engineer di sini itu spesifik kita bikin solusi AI ke sebenarnya kalau kalau di cakupan bisnis ya ini itu bisa bisa dalam bentuk apa aja sih? Di aku sendiri kebanyakan dalam bentuk website, aplikasi. Jadi kita bikin aplikasi yang salah satu contohnya untuk uh, Putus ya sahabatnya. Di aku doang yang putus atau memang putus aku ya? pernah ada bikin project chatbot gitu. Halo, suaranya gimana? Sorry, Aman kah? tadi putus sedikit Mas sampai penjelasan yang contohnya Mas bikin website. Oke, kalau AI engineer yang aku bikin sendiri, contoh projectnya itu chatbot. Ya seperti itu. Aku sendiri lihat, buka Agnes sih, aku apa lah tadi. Chatbot, jadi dia bisa kita input apa, misalkan buatkan saya dokumen lah, dia bisa generate nggak sekedar teks aja, jadi dia bisa bikin judul, bisa nyariin gambar, terus bikin dokumen report yang rapi sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi untuk cakupan bisnis perusahaan bisa, untuk mengenali
anomaly detection and maintenance di ini kalau bahasa bisnis ya, mengenali potensi kerugian dari bisnis. Apalagi ya, itu sih kalau AI Oh, engineer salah, Mas. Lanjut. kita bikin project yang Bener, halo halo walaupun yang bisa mengenerate doku bukan 30. Kapan AI 30 kan? generatif AI yang bikin eh, hal baru entah itu dalam Kalau bentuk mantap saya teks, jiwai. teks, gambar atau audio. Itu sih kita bikin kecerdasan buatan. Gimana menurut Agnes? Apakah masih kurang nggak penjelasanku tadi? Oke, sudah cukup Mas. Terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin aku agak ringkas sedikit ya. Jadi untuk Mas Wahyu sendiri, AI engineer yang Mas lakukan, job devs-nya seperti membuat chatbot, melakukan otomasi fitur-fitur AI untuk suatu program ataupun sistem ya Mas. Oke. Baik, jadi by the way Iya, teman-teman, betul Bang, betul betul. oke. By the way, teman-teman, kalau misalkan sepanjang perjalanan kita ngobrol ada pertanyaan, silakan taruh aja di chat nanti kita bakal jawab pertanyaannya. Oke, thank you Mas Wahyu sebelumnya atas penjelasan apa itu engineer secara mudah dipahami. Sekarang boleh nggak Mas diceritain gimana sih Mas sebagai mahasiswa ini, tapi kok udah pengalaman kerjanya sangat melebihi dari yang namanya mahasiswa ya Mas? Hmm, oke, baik-baik. Terima kasih Agnes atas pertanyaannya. Mungkin disclaimer dulu ya. Beberapa temanku tuh nanya gimana sih cara-cara nge-approach perusahaan gitu biar bisa keterima. Eh, tapi sebenarnya ini ada orang bilang gini, kalau mahasiswa tuh kalau kerja apa ya bukan nyari ke kelamar kerja itu seringnya dianggap ini sih kayak masih muda, masih pengalaman belum gitu. Tapi sebenarnya itu real teman-teman. Kita tuh sebagai mahasiswa susah sebenarnya nyari kerja karena pengalaman kita minim. Masih kuliah apa ya waktunya tuh banyak, berapa jam sih kita kuliah tuh dari pagi sampai mungkin ada waktu tidak waktu tapi apa ya kayak sebenarnya sampai sore sih kita ngerjain tugas juga kan, bahkan hingga sampai malam waktunya itu habis di kampus itu sebenarnya kalau waktu untuk kerja tuh sedikit banget. Cuman pada akhirnya ini sih ya pilihan yang kita ambil, kita mau fokus organisasi, kita mau milih volunteer, kita mau part time atau kerja, itu pilihan yang kita bebas banget, gak gak harus sampai kayak oh FOMO harus kerja, gak juga sebenarnya. Bisa banget part of learningnya tuh gak dikerja tapi bisa aja di organisasi tuh, misalkan di IT ya, di organisasi itu ada bikin website, bikin AI, nah bisa banget jadi kerja tuh opsi yang sangat, bukan opsi, pilihan yang bagus banget buat memulai. Tapi gak hanya kerja doang satu-satunya tempat untuk belajar, banyak banget tempat lain seperti organisasi sama komunitas. Cuman enaknya enaknya kerja itu tentu aja ya di ada gaji ya, ada apa upah yang kita ada apa imbal balik berupa uang yang kita dapetin. Kalau di tempat-tempat lain kan Halo Mas Wahyu, hilang lagi beliau sinyalnya. Oke, tapi relate banget sih aku juga seperti yang diceritain Mas Wahyu. Mahasiswa itu susah keterima kerja karena yang pertama, kalau misalkan masih tahun angkatan 1 atau angkatan 2 itu masih 23 sampai 24 SKS. Yang dimana itu bisa setiap hari, 1 minggu, berarti 5 hari kerja ya. 5 hari kerja kita masuk dari pagi sampai sore. Yang dimana kecenderungan untuk bekerja tuh sulit karena waktunya terbatas. Paling paling memungkinkan bisa kerjanya sebagai part time atau enggak freelance ya. Kalau misalkan tahun pertama dan tahun kedua. Dan selain itu mahasiswa memang cenderung dipandang ya memang punya skill apa sih untuk di pekerjaannya. Makanya aku kan aku angkatan 23 semester 5. Teman-temanku juga banyak yang lagi cari magang itu sulit banget keterimanya karena lowongan kerjanya juga seberapa ya di Indonesia, tapi yang nyari kerja sangat banyak.
Oke, ada pertanyaan ya. Saya mau nanya, kalau misalkan belajar tentang teknis dan mekanisme AI itu perlu waktu ideal yang seberapa lama dan possible nggak? Kalau misalkan selama 3 atau 6 bulan belajar secara otodidak atau harus ikut bootcamp atau training berbeda gitu. Oke, thank you Aditya untuk pertanyaannya. Nanti kita akan jawab bersama ya. Oke, Mas Wahyu, apakah sudah aman sinyalnya? Aman, aman ya, aman ya. Alamak, kadang-kadang ini Pak, Oke. kalau boleh tahu tadi sampai mana tadi ya? By the way, Mas, izin reminder, boleh mic-nya dekat mulut tidak ya? Walau ya. Agar suaranya lebih jelas. Gimana? Oke, jadi sampai masnya sempat bahas organisasi, tapi masnya bahas, oh ya memang lebih enak kerja karena dibayar. Oke, se- sampai situ. Sorry, sorry, boleh ulangi? Agak patah-patah tadi. Oke, Boleh maaf, ulangi, aku Nes? izin mengulangi ya. Jadi konteksnya masnya bahas kalau kita bisa belajar dari mana aja, dari organisasi boleh, dari part-time dan segala macam Oke, boleh, tapi memang lebih nyaman bekerja karena kita dapat bayaran. oke, nah, mantap banget. Baik, Mas Ardi, aku kabulin. Oke, kalau soal mohon maaf ya, kayak jaringan juga deh. Yang tadi soal, oh ya, kerja bukan satu-satunya tempat buat belajar, bisa belajar di tempat yang lain. Cuman enaknya kelebihan kerja dibandingkan yang lain, di kerja tuh kita dapat upah, dapat imbal balik dari apa yang telah kita kerjakan. Kalau di tempat lain kan dapatnya 2M ya, makasih Mas. Atau ada yang nawarin sertifikat, ada yang nawarin networking atau apa gitu. Nah, di kerja tuh kita dapat uang dan sebenarnya nggak uang doang sih. Kita juga belajar juga, dapat networking juga. Cuma sebenarnya itu kerja tuh tempat yang menurut aku yang udah nyobain berbagai mau ikut lomba, organisasi, event, komunitas, kerja tuh yang paling bikin aku belajar paling banyak dan ya generate tabungan bikin tabunganku makin naik juga. Jadi dari kalau dari awal aku kuliah ya aku sih udah ini sih di sebelum aku kuliah aku ada belajar tipis-tipis soal data science ini tuh bakal bakal kemana gitu deh bahasa pemrogramannya apa aja jadi nggak buru-buru banget apa ya aku rasa dasar tuh memang penting sih dasar buat eh, mengenali mempelajari bidang ini tuh bakal sampai kemana which is data which is jurusan yang aku pelajari ini lingkupnya di bidang sains data. Kalau dibilang momen pertama kalinya tuh lebih tepatnya ini sih kayak tiap-tiap dapat experience itu compounding. Seperti di semester satu aku ada terlibat di penelitian dosen soal deep learning. Terus semester 2 ada diajak-diajak lagi. Nah, finalnya tuh di semester 3 ada alumni yang nge-approach aku dan ada klien dia di company dan butuh orang buat ngerjain. Nah, itu sih kayak semester 3 tuh mulai mulai ini compounding sebenarnya. Mulai dari kenalan ngejain lomba, kenalan ngajakin project dosen. Nah, mulai nih akhirnya ngerjain project yang beneran dari perusahaan dan beneran dapat duitnya compounding. Hitungannya freelance sih. Di saat itu juga aku nyambi personal branding di LinkedIn. Kalau bener-bener mulai banget tuh di awal 2025. Cuma sebelum-sebelumnya tuh cuma tipis-tipis aja sih. Rapiin profile, daftar-daftar bootcamp, kursus gitu-gitu. Banyak banget sih. Aku rasa semua hal udah aku coba deh. Bikin nulis di Medium soal gimana sih belajar data science, nulis juga, bikin konten juga, bikin project juga, lomba juga. Dan akhirnya aku belajar banyak hal dan uh, Oke, hilang lagi ya, tawan. Halo Mas Wahyu. Oke. Oke, izin merangkum dari penjelasan dari Mas Wahyu sebelumnya. Kalau Mas Wahyu udah pernah coba bikin Medium, kemudian bikin merapikan profiling in juga sejak awal tahun 2025. Dan juga sebelumnya Mas Wahyu sebelum pertama kali
goal ya, goal untuk dapat pekerjaan dia sebelumnya sempat diajak proyekan oleh dosen dari semester 1. Kemudian lanjut lagi ke semester 2 dan semester 3 beliau dapat tawaran proyek dari alumni. Tapi ceritanya Mas Wahyu ini menurutku relate banget sama beberapa cerita konten kreator di Threads. Nah, aku gak tahu teman-teman suka main Threads atau enggak, tapi aku lumayan rajin main di Threads. Dan di situ banyak konten kreator yang juga suka bahas AI. Salah satunya aku ingat itu Mas Ahmad Rosid ya. Jadi Mas Ahmad Rosid ini sebelumnya juga dia TU sekolah dan bekerja sebagai TU sekolah. Sekarang beliau bekerja remote di perusahaan US sebagai engineer. Dan yang membuat dia goal pertama kali itu ya dia bikin medium dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kira-kira teman-teman sendiri tahu nggak ya medium itu apa? Platform medium. Oh, nggak, Aditya nggak tahu ya medium. Oke, jadi medium itu sebenarnya teman-teman tahu. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara sederhananya dia tuh kumpulan artikel ya, teman-teman. Kumpulan artikel. Tapi artikelnya ini sebenarnya banyak topiknya, tapi banyak juga. Menurut aku Medium itu salah satu platform yang lumayan banyak yang lebih bahas sainsnya, lebih banyak sainsnya atau hal-hal yang lebih banyak nambah ilmunya. Jadi kalau teman-teman biasa mainnya kayak Quora atau mungkin Twitter, itu kan lumayan random ya. Ada kejadian A B C dikasih tahu di situ. Ada pengalaman A B C dikasih tahu di situ. Tapi kalau Medium itu lebih sifatnya agak lebih ini sih membagikan ilmu. Jadi nggak cuman iya, platform blogging, betul-betul platform blogging. Dan jadi teman-teman yang mau mulai nih untuk jebol pertama kali dapat proyekan atau kerjaan di luar negeri, boleh nih dimulai dari sekarang bikin Medium dan juga merapikan LinkedIn-nya ya. Keren loh si Mas Wahyu baru mulai tahun 2025 awal, tapi sekarang followersnya udah 2000 lebih di LinkedIn. Tes tes. Kak mau Oke, tanya Kak, silakan. ini aku kan baru belajar AI juga. Ya belum belajar sih sebenarnya. Ada gak kayak roadmap gitu yang mau yang atau apa ya namanya channel gitu yang ada saran dari kakak untuk belajar AI? Sebelumnya aku mau nanya. Oh, boleh deh kakak jelaskan background kakak sendiri dulu. Kakak ini mahasiswa, pelajar, atau bagaimana? Backgroundku aku pelajar mahasiswa sih baru semester 1 juga dan I aku see. juga kayak melihat AI itu kayak tertarik juga tapi belum belajar sama sekali nih. Jurusan apa, kalau boleh tahu? Jurusannya informatika. Oh, jurusan informatika, I see. Untuk belajar AI ya, seingat aku AI itu ada kelas yang fundamentalnya. Aku coba cari dulu ya. Google X Kaggle. Halo, halo. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk Terdengar, Mas Kak. Wahyu? Iya, terdengar. Halo, halo. Alamak, maaf ya. Kenapa Oke, nih jaringan sebelumnya ya? aku Padahal izin ini dulu ya Kak menjawab kuota pertanyaannya banyak tuh. Muhammad Saki. Nanti aku boleh minta Halo Nes, Mas gimana Wahyu Nes? tambahannya. Sampai mana tadi Nes? Kok putus kok tengah-tengah kok? Oke, sebentar Kak. Aku ini dulu ya Kak kirimin link kelas belajar AI untuk pertama kali karena dari Kak Saki bertanya. Nanti aku boleh minta Mas Wahyu tambahinnya. Oke, Jai, jadi lima terakhir hari game konteksnya AI. adalah Oh dari Kegel ya? ya, aku nanti aku boleh minta tambahannya Mas Wahyu untuk tambahin. Jadi konteks sebelumnya Kak, Mas Wahyu jelasin kalau Mas Wahyu itu semester 1, semester 2 dapat proyekan dari dosen, kemudian semester 3 jebol pertama kali karena dapat koneksi ya dari alumni untuk kerja di perusahaan. Kemudian selanjutnya Mas Wahyu mulai coba-coba bikin medium dan juga rapiin profilingin dan segala macamnya. Dan kata Mas Wahyu sendiri pun Mas juga udah nyoba hampir semuanya ya. Ya, sama sedikit mengkoreksi tadi yang
dapat tawaran dari alumni dan kerja itu lebih tepatnya freelance sih dapat ada Hmm, kenalan dan ada project di Surabaya dan lumayan sih itu dapat dari gak apa-apa sih aku belak-belakan aja sih. Perusahaan ekspor impor dan minta dibikinin project chatbot buat nge-solve problem multi bahasa mereka. Jadi ekspor impor kan punya punya beberapa perusahaan ada di Jepang, ada di Cina dan aku diminta buat ada dua sih. Yang pertama tuh otomasi, yang kedua tuh chatbot buat komunikasi antar beberapa bahasa tuh biar bisa saling paham gitu. sih. Btw, Mas Wahyu tadi udah coba semuanya ya. Jadi aku juga ketika kuliah, aku kan kurang tahu ya. Aduh, semester satu harus ngapain ya? Terus semester satu coba organisasi, coba ini itu sampai sekarang semester 5 udah mulai ngerti nih. Oh, harusnya semester satu tuh begini gini gini, semester 2 Tadi tuh gini gini keputus gini. lagi ya? Aku putus lagi ya. Oke, mungkin Alamak. pertanyaan singkatnya gini, Ya. Mas. Mas Wahyu kan udah coba semuanya ya, mulai dari Medium, LinkedIn, dan juga proyekan sama dosen. Ah, Aku ada dua pertanyaan. ah, Yang pertama adalah, sebenarnya apa sih yang paling krusial yang perlu dilakukan dari dini, yang itu paling ah. membuat jebol pertama kali dapat proyekan atau dapat pekerjaan. Dan yang kedua adalah bagi mahasiswa nih, jadi ada juga Kasaki baru semester satu dan juga ada yang SMA kelas 12. Pattern yang baik tuh gimana sih ketika kuliah? Biar maksimalkan waktu selama kuliahnya. Boleh dijawab. Oh, oke, baik-baik. Langsung di spesifik ya, biar gampang jawabnya ya. Oke, yang pertama, yang paling-paling ya, aku ada dua sih, tapi harus satu ya. Hmm, oke deh, kalau memang satu ya, aku jawabnya sih paling gede personal branding sih. Di LinkedIn aku aktif aktif bikin apa ya aktif konten di sana dan aku lihat sampai sekarang pun LinkedIn masih didominasi oleh milenial. Sedikit banget Gen Z yang apa ya? Kalau soal profil yang bagus, banyak banget sih yang bagus. Cuman aktif konten bagiin cerita, bikin educational konten, dan ya lucu dikit gak apa-apa kali itu sedikit banget sih. Dan itu yang bagi aku paling yang paling berdampak besar yang aku dapetin opportunity banyak aku dapat dari sana. Dan bahkan yang kenalan-kenalan offline pun kan mereka udah tahu nih cara aku komunikasi, cara apa yang aku kerjain di portofolio. Tapi LinkedIn itu kayak oh udah ada di LinkedIn nih kayak ada validasi akhir udah gak perlu diraguin lagi nih menurut aku ya kayak udah LinkedIn tuh walaupun kenalan di offline udah tahu tapi jejak digital tuh jadi bikin trusted lagi gitu. Ada tambahan trusted gitu sih. Networking juga, komunitas juga. Paling utama bagi aku personal branding. Lalu yang kedua tadi kalau yang aku tangkap uh, buat yang mau itu SMA atau SMP ataupun awal kuliah, gimana caranya biar nanti pas kuliah bisa manfaatin waktu dengan baik. Ini konteksnya sebenarnya gak hanya kayak aja sih, sebenarnya mau di bidang By apapun the way, ini. Mas, izin mengingatkan untuk mic-nya ditekatkan ke mulut ya, biar jelas suaranya. Oke, 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 thank baik, you. baik. Oke, Thank you, terima Mas. kasih sudah mengingatkan. Hmm. eh oh, saran buat biar kuliah bisa lebih efektif lagi ya. Kalau dari aku ini ada ini sih saran dari aku dapat dari mana ya? Jadi hal yang paling mudah dirubah sekarang nih, entah itu kalian masih sekolah atau kuliah, yang paling mudah dirubah tuh pertemanan kita sih. Itu yang mempengaruhi kebiasaan kita. Lima orang di sekitar kita kan yang ya lima orang sekitar kita itu sebenarnya adalah kita gitu. Bukan kita adalah dirimu gitu. Kamu adalah 5 orang di sekitar kamu. Jadi kalau 5 orang sekitar kamu itu aktif lomba, ya kan bakal apa ya kepincut, bakal ikutan lomba juga gitu. Kalau 5 orang di sekitar kalian itu em, apa ya orangnya kerja semua, pada akhirnya cepat atau lambat kalian bakal kerja gitu. Nah,
cara biar itu kalian pilih-pilih pertemanan sih, karena itu menurutku sangat berpengaruh banget. Aku sendiri nambah-nambah teman, ada yang nambah lomba, nambah teman yang ambis lomba, akhirnya keturutan lomba kan. Apapun yang kalian aktifin itu sebenarnya, bukan aktifin sih, kalian ini fokusin itu sangat sangat dipengaruhi oleh pertemanan kalian. Itu yang gampang di kita dapetin, itu teman sih, teman yang kita mau jadi apa yang kita inginkan itu dari pertemanan yang kita miliki. Lalu kedua, kalau itu aja usaha kita sendiri sih. Kalau faktor eksternalnya tadi pertemanan, faktor internalnya apa dibilang ya, kerja keras juga kagak, terbangun juga Mas, kagak. maaf, mikir tolong ditekatkan, Mas. Konsisten mungkin kali ya, konsisten kali ya, Konsisten. konsisten kali ya. Iya, Aku konsisten. sendiri Hmm. konsisten sih. Apa ya, kalian tuh belajar dari SD sampai SMP SMA dapat apa sih? Aku sendiri juga kuliah, kuliah juga gak ngejamin sukses kan, kuliah gak ngejamin dapat kerja kan, tapi kadang mikir ngapain sih, ngapain aku belajar matematika, ngapain belajar IPA. Kadang kita sering sering banget di tengah-tengah progres tuh kayaknya ini gagal deh, kayaknya ini gak guna deh. Tapi saran aku, kalau kalian suka sama apa yang kalian lakuin, ya udah lakuin aja tiap hari tuh. Ya kalian nggak perlu ngarepin apa lagi gitu. Kayak temanku tuh sering banget, beberapa temanku ini jurusan apa sih, kayaknya salah jurusan deh. Jangan jauh-jauh kuliah deh. SMA juga aku punya beberapa adik yang kayak, was gimana mas, biar sekolah tuh ada motivasi. Kayak aku lihat eh biaya kuliah mahal, terus kuliah juga gak penting-penting amat, mending bisnis apa segala macam gitu. Yang aku lihat terlalu banyak orang yang mencari apa ya, mencari kenyamanan, mencari kepastian, padahal hal yang pasti pun sebenarnya gak pasti juga gitu. Kalian mungkin ngerasa oh IT itu lebih gampang cari kerja karena um, bisa kerja dari mana aja, bisa belajar dari mana aja. Gak juga sebenarnya, justru karena semua orang bisa belajar IT, justru persaingannya makin sulit kan. Ada yang bilang oh kuliah kayaknya ini nggak terlalu relevan, itu 4 tahun nganggur dengan gaya gitu. Mending kerja, mending bangun bisnis, ada produk digital sekarang, mending konten, mending live TikTok gitu. Sebenarnya nggak ada yang hal pasti teman-teman, cuma hal yang pasti itu adalah kalau kalian nggak ngelakuin, kalian pasti gagal sih. Kalau kalian yakin kuliah itu bakal bukan ngejamin, kalau kalian yakin kuliah akan dapat kerja, kalian pasti dapat kalau kalian konsisten belajarnya. Kalau kalian Ya, menghilang lagi ya, kawan. Menghilang ya? Oke, oke. Jadi, kalau dariku sendiri, aku setuju banget sama pernyataan Mas Wahyu sebelumnya yang dari pertama adalah tentuin dulu halo bang, pertemanan eksternal kita. Halo Mas Wahyu, udah aman sinyalnya? aman, cuma tengah-tengah aja sih, kenapa ya? Boleh ditekatkan Mas mic-nya ke mulut biar kedengaran jelas. Iya iya, baik baik, udah aku deketin. Oke, oke, aman Mas. Oke oke Hmm? oke, baik. Waduh, jangan jangan manggil Mas, wah ini kita seangkatan, Wak. Aku manggil Beda. Mbak juga deh, Mbak Agnes kalau gitu. Baik, Eh, Mbak Agnes, terima ya, kasih sudah mengingatkan. boleh Om Wahyu, boleh. Ya, ya, ya. Kocak malah Om. Oke, Tadi sampai mana ya? Sampai ini gak sih? Info dong, sampai sampai mana tadi? yang tadi kan Mas Wahyu jelasin ada Eh, faktor ini eksternal kah? dan internal ya. Internal itu banyak Lomba orang kah? yang nggak serius selama kuliah dan Mas Wahyu ingetin kita harus konsisten dan inget-inget lagi biaya kuliah mahal dan segala macamnya biar kita unggul dari yang lain. Oh, itu boleh sih, agak baca bener deh. Tadi itu
Jadi kadang kita ngerasa di tengah-tengah kita nggak ngedapetin, kita ragu di tengah-tengah, ragu ini bakal berhasil apa enggak, kita ragu ini tuh pilihan yang bener apa enggak, tapi ya udah gak sih, konsistenin aja gitu sih, kita lakukan kalau kita suka ya lakukan aja tiap hari, nanti pasti ada kok, ada datang aja kok hasilnya cepat atau lambat. Itu sih yang bisa apa sih, yang pertama tadi dari eksternal yang mudah banget kita rubah yaitu pertemanan, karena itu ngaruh banget, 5 orang terdekat itu yang ngegambarin karakter kita. Kedua, konsistensi, aku lihat benernya zaman sekarang tuh kita nggak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang berani gitu. Banyak yang pinter tapi tengah-tengah entah itu bukan gagal sih, kayak menyerah atau apa sih, nggak perlu menyerah sih, kita konsisten aja tiap hari. Dan kalian harus percaya apa yang kalian lakuin, mau di bidang manapun, mau di apapun, lomba kerja atau apapun itu sih. Gimana Nes, udah cocok gak sih jadi motivator nih? Tapi kayak jaringan sih, kayak aku perlu beli kuota lebih banyak lagi sih. Ya, betul Mas. Kekurangan untuk ini motivator adalah sinyalnya ya. Oke Mas, jadi Ini tadi aku connect lagi atau gimana? apa boleh didekatkan lagi Mas mic-nya? Oke. Mas Wahyu tadi aku ada kasih dua pertanyaan dan Mas Wahyu juga udah jawab dua-duanya secara baik. Aku izin ada pertanyaan lanjutannya ya Mas. Halo? Kayaknya menghilang lagi ya. Oke, menghilang lagi. Oke, jadi mungkin aku izin menambahkan ya dari yang Mas Wahyu jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah yang 5 circle, 5 pertemanan yang mempengaruhi eksternal ke kita. Nah, menurut aku ini betul banget karena aku semester angkatan tahun saat pertama dan tahun kedua, aku dulu selalu bayangannya, oh aku intern mungkin kerjanya offline masuk kantor. Bukan WFH tapi ya WFO. Karena sekitar aku yang aku kenal adalah orang-orang yang kerja WFO internnya. Sampai akhirnya aku mulai join komunitas, komunitas yang kerja remote dan juga join event-event tech. Dan ternyata banyak banget sekitar aku yang kerjanya kerja remote. Nah, dan aku, mungkin memang ada pengaruh dari faktor eksternal ya. Aku sekarang semester 5 udah dapetin intern pertama aku adalah remote. Dan itu suatu hal yang aku gak pernah terpikirkan sebelumnya aku bakal intern pertama aku bisa kerja remote di perusahaan yang internasional. Karena selalu bayangan aku tuh mungkin aku bakal kerjanya tuh WFO. Nah, jadi buat temen-temen yang memang mau masuk kuliah atau udah masuk kuliah, memang yang paling penting adalah kita tentuin faktor 5 teman terdekat kita. Kayak Mas Wahyu belum masuk, boleh mungkin Kak Tere menambahkan Kak. Ya Kak, aku izin menambahkan ya, bener banget aku setuju sama kenal sama Kak Wahyu dan Kak Agnes. Karena gimana pun lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Kak, kayak motivasi. Kalau misalnya kita punya teman sama-sama semangat di bidang AI nih, kayak yang di AI for Student ya Kak, ya kita infonya tentang itu terus ya. Jadi sehingga kita, kalaupun yang kayak teman-teman yang mungkin masih baru yang sekarang lagi SMK atau SMA, sedang persiapan berarti kuliah, bisa langsung gercep aja dapetin info AI, apalagi nanti untuk sarjana di mahasiswa. Iya nggak Kak? Wah udah kembali lagi nih Kak Wahyu, silakan. Aduh, nge-rap ya Kak Tere ya. Thank you Kak Tere untuk rapnya. Sih. Oke, Mas Wayu sudah sudah kembali. Oke, Kak Zaki angkat tangan. Ada silakan Kak Zaki. Mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau dulu. Tadi Mas Wayu suaranya gak tidak jelas ya kalau di aku. Aman sih, tadi aku ketelan aja mikir, maaf maaf, Oke sih. gak Eh, sengaja mikirnya ketelan aku. oke. Aku izin kasih pertanyaan lanjutan ya Mas dari dua pertanyaanku sebelumnya. Izin Kak, pertanyaanku tadi Oke. Oke, boleh mungkin Kak Zaki dulu kasih pertanyaan. yang tadi saran untuk belajar AI untuk pemula itu gimana?
Boleh Kak, nanti boleh aku tambahkan nanti pertanyaannya di akhir ya Kak. Soalnya itu agak pertanyaan yang Kenapa? teknis itu. Kita kita niatnya mau ini dulu sih Kak, menggali dulu yang magang pekerjaan sesuai tema hari ini. Tapi boleh Kak ditaruh pertanyaannya di komen, nanti kita untuk semua pertanyaan akan kita jawab. Thank you ya Kak Zaki atas pertanyaannya. Halo Mas Wahyu. Halo, halo. Masih di sini. Oke, aku izin kasih pertanyaan lanjutan dari dua pertanyaan sebelumnya ya Mas Wahyu. Oh, oh. Oke, jadi sebelumnya kan Mas menjawab ya. Paling pertama itu mulai di LinkedIn. Nah, ini yang relate banget dengan teman-temanku semuanya juga untuk yang mau mulai magang. Pertanyaan pertama mereka adalah untuk mulai personal branding di LinkedIn, taruh apa? Itu, mereka bingung banget. Mereka harus taruh apa? Karena mungkin organisasi, oh nggak aktif, pengalaman kerja belum ada, dan juga memang ya mereka bingung, mereka taruh apa di LinkedIn. Nah, oke, boleh Mas Wahyu bisa kasih contoh kalau misalkan Mas Wahyu sendiri pun untuk memulai merapikan profil LinkedIn, Mas Wahyu mulai taruhnya apa? Oke, hal pertama ya, kalau dari aku sendiri, dari awal bikin akun, berapa ya? Kalau aku coba ngira-ngira ya, setahun pertama dari awal aku buka LinkedIn tuh, aku nyari cara gimana cara buat ngisinya sih. Kalau kalau bisa dilihat di LinkedIn aku tuh, ya kalau dilihat, aku tiap kali belajar kalau bisa dapat sertifikat sih. Mau tuh di Kaggle ada tadi, dan makasih Mbak Agnes udah ada link Kaggle. Aku ada sertifikat Kaggle, sertifikat DataCamp, sertifikat workshop. Itu aku jadi setahun awal bikin LinkedIn tuh aku ngisi, belajar cara ngisinya sih. Ngisi dengan oh ternyata orang-orang OP di LinkedIn tuh mereka bikin komunitas, bukan, jangan bikin sih, ikut banyak komunitas sama bikin komunitas. Ternyata orang-orang jago di LinkedIn tuh mereka bikin proyek. Ternyata mereka aktif ikut seminar-seminar. Nah itu aku ikutin deh. Jadi satu tahun pertama aku awal bikin akun tuh nggak buru-buru konten, nggak buru-buru apa gimana. Aku belajar meniru orang-orang yang expertise di bidang LinkedIn karena kiblat aku, buset kiblat, lebih ke bidang aku ke IT di AI. Jadi yang aku tiru-tiru tuh ya orang-orang di bidang IT gitu. Mereka aktif ikut lomba, ikut apa. Jadi aku tiru-tiru, keisi lah sedikit demi sedikit, keisi sertifikat, keisi ada organisasi, keisi apa lagi, keisi course, keisi project, dan pelan-pelan mulai ini sih coba nge-reach out, nambah-nambah connection. Cuma aku saranin ya nggak perlu ini sih, jangan jangan nge-spam koneksi karena aku ngeliat banyak banget orang yang pengen pengen apa ya, famous. Kalau di sosmed lain kan bikin bikin nyari followers kan susah, karena di LinkedIn tuh sebenarnya paling gampang tahu. Kalian spam aja konek-konek, kalian pasti sehari 10.000 follower dapat tahu. Cuma aku gak nyaranin banget karena dari awal aku bikin tuh organik, bukan nggak 100% nggak connect ya, cuma kebanyakan tuh orang yang connect ke aku, bukan aku connect yang ke mereka gitu. Jadi organik, berjalan secara organik. Setelah satu tahun, kalau aku satu tahun buat mengisi LinkedIn, pada akhirnya aku udah punya ilmunya nih, udah cukup di, ya aku patah-patah agak ya. Agnes masih jalan muka. Abis keisi, nah abis itu ngonten tuh, mulai ngonten, mulai ngebagiin apa yang setahun, apa journey setahun aku. Jadi kayak aku belajar apa, aku tulis di Medium, terus aku post di LinkedIn, aku ada bikin proyek, mini proyek, terus aku share di LinkedIn. Awal-awal pasti sepi, tapi tak kenapa aku pernah ngepost tugas kuliah, terus viral, bukan viral sih, kayak ya cukup rame. Akhirnya itu yang bikin konten-konten setelahnya mudah banget, mudah banget di apa ya, diterima gitu. Oh apa ya, jadi kalau dari aku step by step sih, kita mulai mempelajari algoritma LinkedIn, kita mulai meniru orang-orang yang yang di dalam bidang kita di LinkedIn,
Habis itu kita langsung aja sih, nggak perlu, sebenarnya kalian nggak perlu nunggu setahun buat selama itu. Sebenarnya kalian butuh waktu berbulan-bulan aja buat mempelajari algoritma dan meniru dan menyesuaikan dengan branding kita. Habis itu kalian langsung ngoten aja sih, langsung ngoten-ngoten dan tunggu aja, nanti ada kok salah satu konten, kalau kalian konsisten pasti bakal pecah. Oh iya, jangan ngoten pakai AI ya, jelek banget. Kalian pastiin orisinil, bisa pakai AI di awal tapi poles dengan branding kalian dan dapat konten yang viral, terus compounding compounding, mulai tuh dapat tawaran-tawaran. Kalau dari aku, kalau total total ya lumayan sih, banyak banget yang nge-DM gitu. Cuman ya namanya kuliah ya, nggak bisa onsite, part time, gajinya murah gitu-gitu, jadi banyak banget yang nggak nggak close deal pada akhirnya. Cuman ada beberapa yang close deal ya Kak. Di Jepang juga ada, di startup kenalan juga ada, kenalan klien di perusahaan apa, bukan BUMN sih, pemerintah, di pemerintah ada. Itu sih beberapa. Menghilang lagi ya Mas Ajunya. Oke, menghilang lagi. Oke, boleh nih teman-teman mencari ini ya, kiblat di LinkedIn yang sesuai sama bidang kita. Jadi kalau teman-teman yang backgroundnya mau jadi AI engineer juga, atau yang backgroundnya belajar informatika, berarti bisa menjadikan Mas Wahyu sebagai kiblat, kiblat memulai konten di LinkedIn. Oke, boleh Kasina raise hand. Mungkin ada pertanyaan atau mau kasih tambahan? Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Sina. Jadi, aku mau tanya ke Mas Wahyu tadi ya. Oh, oh, mungkin boleh di keep dulu ya Kak pertanyaannya, soalnya Mas Wahyunya sedang keluar. Sebenarnya nggak Hmm? harus sama Mas Wahyu doang sih, mungkin dari semua orang yang ada di forum ini. Hmm. eh aku kayak penasaran aja sih, gimana sih caranya kayak jebol untuk bisa dapat kerjaan dari luar, karena kalau AI engineer setauku kan kayak kita nggak mungkin dong kayak kita ngerjain project tuh cuman cuman kayak mikirin, oh asalkan kayak misalkan Python untuk nge-inference modelnya jalan, tapi kan kita harus mikirin kayak ops-nya gimana, run websitenya segala macam. Nah, kalau misalkan kita mau start untuk dapat kerjaan di AI engineer, itu harus sampai kita bisa ops-nya banget gak sih, atau enggak kayak gimana gitu. Gitu sih. Sorry Kak, ini berarti konteksnya cara jebol pertama kali dapat proyekan dari luar atau keterima kerja di perusahaan luar. Eh, Lebih ke standar apa sih, kayak kita tuh harus bisa AI engineer tuh sampai mana, supaya bisa eh, ya dapat kerjaan freelancer atau enggak apapun gitu di dalam AI. Tapi untuk ini ya Kak, keluar. Maksudnya dari orang luar. Iya, mungkin. Oke. Siap. Oke, mungkin untuk yang bisa menjawab ini adalah apakah Mas Ivan hadir di sini? Hadir. Nah, oke Mas Ivan sebagai yang pengalaman ya engineer di Malaysia, boleh bantu dijawab sebenarnya standar apa sih perusahaan luar atau klien luar itu dalam mencari AI engineer? Halo, halo. Dari kedengeran guys, suara gue actually. Kedengeran? Oke, tadi actually gue nggak denger full, tapi yang gue bisa tangkap adalah apa sih standar baseline-nya ibaratnya ya untuk dari klien luar, either dari klien luar atau company luar, eventually bisa tembus gitu ya. Nah, ngomongin yang engineer, menurut gue itu another thing ya. Jadi itu another thing. Menurut gue beda company juga beda requirements dari si engineer-nya gitu. Karena menurut gue AI engineer tuh tadi gue setuju banget sama Mari. It's a very wide spectrum gitu. Spektrumnya luas banget. Ada yang oke AI engineer fokusnya lebih ke LLM gitu, tone LLM. Ada yang memang punya custom model sendiri. So I think di different companies of course punya policy yang beda-beda. Mereka punya standar yang beda-beda dan eventually
tergantung ya. Jadi tergantung banget company-nya butuh apa dan teman-teman mau aim-nya kemana kayak gitu. Jadi sebenarnya mirip banget ya kalau misalkan kita mau cari job di Indo, kita mau cari job misalkan di perusahaan-perusahaan di sini ya mirip-mirip gitu. Karena requirements-nya juga beda-beda. Even di big company AI di Indonesia juga beda-beda. Kalau lo lihat ada yang requirements-nya memang lu bisa deploy model gitu, custom model, atau ada yang memang lebih fokusnya ke large language model gitu. So it's totally different from one company to another. Part kedua adalah cari kerja keluar gitu. Menurut gua ini sangat tricky actually. Karena menurut gua akan lebih susah untuk cari kerja di luar kan. Ada requirements yang pastinya beda. Tapi menurut gua adalah pertama, regardless skill lo apa. Karena gua ngerasa gua nggak jago-jago banget gitu ya di engineering. There's a lot of mungkin teman-teman di sini yang jago juga. Menurut gua create your visibility sih. Jadi banyak banget teman-teman yang jago. Gue setuju banget juga sama Wahyu. Banyak banget teman-teman yang jago eventually nggak bisa nggak bisa land their first job abroad karena mereka tuh nggak visible. Nggak visible tuh apa? Misal nggak pernah ngonten sama sekali. Gimana orang mau tahu kredibilitas lu? Gimana orang mau tahu lu capable atau kalau lu nggak pernah konten sama sekali. Dan of course ketika lu pengen land job di luar, misal abroad, kalau case gue di Malaysia atau misalkan di Singapura, ya aku bikin konten yang relevan gitu sama market di sana. Of course lu pakai bahasa Inggris. Of course mungkin lu coba research mereka tuh sebenarnya hype-nya apa. Mostly company nyarinya apa. Jadi lu research lah, lu target lu mau kayak gimana kayak gitu. So itu mungkin dari gue ya. Actually there's a lot of factor. Mungkin kalau ada yang mau nambahin juga bisa. Itu ada kayaknya Mas Hilmi deh mau nambahin actually. Oke, thank you so much Mas Ivan atas bantuannya untuk menjawab. Oke, boleh Kak Hilmi bantu menjawab. Mas Wayu, sebentar ya Mas Wayu. Halo, ini suaraku jelas ya? Suaranya jelas banget Mas. Ya, kalau kita bicara AI itu kan, kalau kita bicara luar negeri ya, terutama Eropa, itu tuh kita tuh punya spesialisasi sendiri-sendiri. Kalian itu ahli di mana? Di NLP kah? Computer vision kah? Machine learning kah? Atau deep learning? Atau yang lain, atau research, atau ML Ops gitu kan? Atau bahkan robotics gitu kan? Nah, bidang mana yang gini, zaman sekarang gini ya. Ini kan aku kan pindah-pindah negara ya, kerjanya ya. Kalau pasar Eropa itu kalau kita bicara full time ya gitu ya, full time offline ya. Berarti kita sekarang kondisinya di Indonesia, apply di luar negeri atau di Eropa, gimana caranya kita apply full time gitu ya. Itu tuh yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu legalitas. Ini jangan jangan sampai apa ya, jangan sampai terlena sama konten kreator manapun gitu. Legalitas itu penting banget gitu. Atau kita sebut namanya sponsorship gitu ya. Di Belanda itu tuh ada list perusahaan yang bisa ngasih sponsorship, yaitu orang-orang yang bisa ngasih HSM. HSM itu Highly Skilled Migrant Visa. Itu tuh kita tuh perusahaan itu bisa ngasih orang sponsorship untuk datang ke negaranya. Dan itu harganya mahal banget ya. Di perusahaanku tuh hampir 1 eman untuk satu orang. Ngundang doang gitu. Nah, gimana caranya kita bangun job gitu ya. Kalau aku kan data consultant ya. Kalau aku tuh AI-nya itu namanya Salesforce atau sebutannya Agent Force namanya. Nah, gimana kita caranya bangun karir gitu di bidang AI? Yang pertama yang perlu di apa ya perlu diperhatikan adalah pasarnya. Kalian pernah nggak sih pasar yang paling kalian kenal apa sih? Misalkan di LinkedIn atau di apa platform-platform yang apply kerja itu. Kalian pernah nggak sih bikin analisa data gitu? Di Indonesia itu lagi gencar-gencarnya apa sih? AI-nya di bidang apa? NLP kah? Di agentic AI kah atau apa gitu loh. Itu perlu kalian pahami gitu. Setiap pasar itu ada naik turunnya. Kalau aku kan di bidang CRM ya. Jadi kebanyakan sekarang itu di bank sama asuransi. Nah, kalian itu harus tahu gitu. Pasarnya itu kalau kalian berkarya di Indonesia, cari dulu pasarnya. Pasarnya paling gede untuk tahun ini tuh di bidang apa gitu. Di finance. Oh, di finance butuh apa? Oh, butuh fraud detection. Oh ya udah pelajari. Mulai caper di LinkedIn katakan gitu. Nah, nanti mungkin ada yang reach out gitu ya. Jadi yang paling penting itu tadi perhatikan pasarnya, pilih bidang yang menurut aku ya, yang paling laku. Itu aja sih. Nah, untuk bangun karir ke luar negeri,
aku bicara tadi, aku kan bicara mention legalitas ya. Kita harus cari perusahaan yang bisa provide sponsorship. Sebentar, saya share dulu ya. Linknya, bentar. Ini adalah link, bentar, bentar ya. Nah, kalau di Belanda, ini tuh kalian bisa cek di link itu. Ini adalah semua list perusahaan di Belanda yang bisa ngasih sponsorship. Jadi kalau ada lowongan perusahaan Belanda misalnya gitu ya, yang tidak terdaftar di list ini, berarti mereka nggak bisa ngasih sponsorship. Kalaupun terdaftar, belum tentu mereka mau. Jadi gitu. Jadi kayak deal-dealan gitu. Jadi kayak untung-untungan gitu. Jadi prosesnya itu kalau di Eropa itu gini, recruiter itu cari dulu di negaranya, Belanda. Kalau nggak ada, within Europe gitu. Jadi dalam Eropa. Kalau masih nggak ada, baru dia internasional. Jadi kalian itu ada di level ketiga gitu. Level yang jauh banget. Jadi sekompetitif itu job market di luar negeri, terutama di Eropa. Jadi gitu sih. Thank you. I see. Terima kasih banyak Kak Hilmi. Bahkan sampai melampirkan link yang sangat daging sekali. Thank you so much Kak Hilmi. Nah, nanti boleh ya Kak, next session jadi speaker ya Kak. Oke. Jadi speaker terutama khusus untuk dapat beasiswa dan juga dapat sponsorship dari luar ya. Oke, mungkin Mas Wahyu boleh tambahin. Jadi konteksnya adalah Kasina tadi bertanya gimana sih cara, bukan bagaimana caranya, tapi Kasina bertanya standar AI engineer yang dicari oleh klien atau perusahaan luar yang bagaimana sih? Mungkin Mas Wahyu bisa tambahin untuk pertanyaannya Kasina. Halo Mas Wahyu, apakah sudah aman sinyal? Masih di mute ya, Mas Wahyu? Apa sudah bisa menjawab mungkin? Hah? Kenapa Nes? Kenapa? Halo, halo. Oke, Woi, woi. oke. Jadi Patah-patah kah? Kayak patah-patah deh suaraku deh. patah-patah ya. Mungkin sekarang nggak sepertinya. Coba diucapkan satu dua kata lagi, Mas. Halo Mbak O- Agnes, gimana Mbak? Oke, jadi dari Kasina ada pertanyaan. Sebenarnya standar AI engineer yang bagaimana sih? Yang perusahaan luar atau Suaraku klien boleh luar cari? tolong diulang. Suaranya udah jelas banget, Mas. Mungkin aku bisa ulangin ya pertanyaannya. Dari Kasina bertanya standar engineer yang bagaimana sih yang klien luar atau perusahaan luar cari. Mungkin bisa dibantu Mas Wahyu atau ada yang mau ditambahkan. Halo, halo, tes, tes. Tes. Halo, halo Nes, gimana Nes tadi Nes? Alamak, ini ada yang nggak hack atau gimana dah? Oke, mungkin Mas Wahyu pernah dapat ini nggak ya klien atau perusahaan luar untuk job desk AI engineer. Oh, oke. Job desk AI engineer, job desk, job desk. Tapi dari klien atau perusahaan luar. Oke, mungkin ini ya. eh, aku ada kalau aku sendiri yang bilang terlalu kan aku ada ngutip dari beberapa AI engineering itu kata mereka aku lupa. Ada expertise di itu juga ada yang bilang serupa sih. Di luar juga ada yang bilang kalau AI engineer itu basically software engineer dengan tambahan ilmu AI. Jadi bukan bukan ilmu yang berdiri sendiri. Sebenarnya Pak task-tasknya itu sama seperti software engineer. Terlebih di sini kita fokusnya di back end. Jadi kita membangun sistem AI dari sisi dan dari sistem function dari apalagi ya WebSocket juga bisa database. Jadi sistemnya tuh sistem
lebih berfokus ke back end. Cuman keilmuannya itu bisa kata mereka tuh 60 atau 80% tuh basically software engineer. Cuman dengan apa ya? Ada beberapa inilah istilah-istilah baru di AI seperti RAG, agent, AI agent, MCP dan itu pemrosesannya di back end. Jadi kalau ditanya tas-tas yang aku kerjain, ya yang tadi aku bilang sih dari expertise juga sama, sama aja kayak di software engineer dan backend engineer. Tasnya tuh bikin sistem AI eh, di Menghilang lagi ya Kak Tere ya. Aku mau nangis Kak. Iya Kak, eh, ada sih ini tapi cuma suaranya nggak ada Kak Wahyu. I see. Oke, mungkin Kak Sina bagaimana? Apakah sudah sangat menjawab? Boleh dikasih responnya Kak Sina. Eh, thank you untuk jawabannya tadi. Ada banyak membantu banget sih. Oke, thank you Jawab ya Kak saya. Sina atas pertanyaannya Ya, juga. Oh ya, sorry maaf. Lanjut Kak. oh, Maaf Kak sorry, Sina. Kak. Kayaknya kepotong ya. Tadi udah Hmm. menjawab semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga Kak Sina atas pertanyaannya. Oke, Kak Wahyu, apakah sudah kembali lagi Kak? Sepertinya sudah masuk, boleh unmute lagi, nggak apa-apa. Saat ini dalam keadaan mute ya Kak. Ini masih oke. Oke, keluar lagi ya Kak. Jadi emang karena sedang dalam kereta ya Kak, sinyalnya tuh kadang ngikutin arah kereta gitu Kak, suka ngilang-ngilang gitu. I see. Sudah kembali lagi nih. Halo Kak Wahyu, selamat datang. Gimana Kak? Sudah aman lagi suaranya? Oke, belum ada ya Kak suaranya? Mungkin kendala sinyal lagi ya Kak Wahyu. Mm-mm, nggak apa-apa. Ya, mungkin boleh nih ya, aku izin minta insight lagi dari Kak Hilmi, boleh? Iya ya boleh boleh. Boleh. Jadi tadi ada pertanyaan dari Kak Saki. Boleh Kak Saki mungkin diulangi pertanyaannya? Halo? Oke, mungkin nggak laginya sudah agak menghilang ya Kak. Tapi pertanyaannya menurutku bagus. Bagaimana sih untuk memulai belajar AI itu sendiri? Mulai belajar AI. Yes. eh Gini deh. Kalau kalian misalkan pergi ke restoran gitu ya, pesan makanan. Makanannya itu dessert gitu atau kue gitu atau nasi goreng deh. Sebagai orang awam, yang kita lihat itu apanya sih? Sebelum makan ya, yang kita lihat apanya? Di situ Kamu gimana? ada nasi, Oh, ada warna merah ini apaan gitu kan. Terus ada telur, ayam. Sama, belajar AI itu mungkin pertama yang kita lihat adalah arsitektur lah. Arsitektur. Kita butuh apa aja sih untuk bangun AI itu butuh apa aja sih? Butuh, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Itu aja dulu pelajari. Nah, cara ngerancangnya itu nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin yang penting kayak misalkan nasi goreng ya. Oh, nasi goreng itu ada sambal merah loh, ada ayam, ada telur, ada ini gitu kan. Mungkin kita nggak paham semua. Oh, aku cuma punya nasi sama saus sama kecap. Ya udah, digoreng aja dulu. Kok nggak enak ya? Kok rasanya nggak enak ya? Oh, mungkin kurang nih. Oh, kurang apa gitu ya sama. Itu gitu. Semua tuh ya juga masih berkembang kan. Ya kan sampai sekarang masih berkembang kan. Gimana para peneliti menangani apa namanya harga token yang makin naik gitu kan. Sekarang masih teori kan masih banyak kan sekarang untuk minimalisir harga token gitu kan. Itu kan ya sama, pelajari aja seadanya gitu. Yang kalian lihat itu belajar pertama itu arsitekturnya dulu. Bahan-bahannya itu apa aja gitu. Kalian nggak usah belajar statistik, matematika, nggak perlu. Sekarang kan juga ada kan, Builder kan juga banyak kan. Jadi belajar aja komponennya apa dulu,
pelajari dulu ChatGPT itu gimana sih cara ininya gitu. Nggak usah semua, teks aja dulu belajar teksnya. Teksnya itu gimana sih? Oh, dari ini, step by step gitu. Baru semakin mendalam gitu, biasanya ketahuan. Oh, ini diambil dari rumus matematika loh, yang ini gitu. Oh, ternyata machine learning itu cuman kayak fungsi doang loh, fx sama dengan x kayak gitu tuh. Jadi sesimpel itu aja sih kalau menurut aku ya. Itu gue cara cepat ya. Karena kalau belajar bootcamp atau apa atau paling enak sih kita kan orang IT ya. Kebanyakan kan kemampuan teknis yang paling ini. Ya mau nggak mau harus praktek lah. Itu aja. Belajar aja komponennya, rancang. Komponen rancang. Hancur, jelek, ulangi lagi. Improve, ulangi lagi gitu aja. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Kak Hilmi, sangat bagus sekali. Menurut aku sudah sangat menjawab sih Kak. Bagaimana nggak Saki? Kak Saki sudah hadir kembali belum ya? Oke, tapi semoga pertanyaannya sudah menjawab ya. Bagi teman-teman juga yang mungkin punya pertanyaan yang sama dengan Kak Saki, semoga sudah terjawab. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hilmi atas jawabannya. Maaf kebalik terus ya Kak. Aku izin kembali ke Mas Wayu lagi. Apakah Mas Wayu sudah kembali lagi koneksinya? Sudah Mbak, sudah kembali, tapi nggak tahu depannya. Tahu-tahu putus-putus tengah-tengah, nggak tahu lagi dah. I see. Aman, aman. Udah. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wayu. Yuk. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang ada di komen ya sebelumnya. Sebentar, Mas. Em, oke. Oke, Mas Wayu masih ada kan ya sinyalnya? Aman, Mas? Masih, masih. Oke, Untuk jadi saat ada ini. pertanyaan nih dari Aditya. Aditya ini backgroundnya masih SMA nih, Mas, tapi udah ambisi belajarnya sangat bagus sekali ya. Jadi beliau bertanya di komen, kalau misalkan mau belajar teknis dan mekanisme AI, itu perlu waktu ideal yang seberapa lama dan possible gak ya kalau misalkan selama 3 atau 6 bulan belajar secara otodidak? Atau harus ikut bootcamp atau training berbayar? Oke, mungkin aku izin sederhanakan ya, Mas. Jadi untuk belajar AI itu idealnya berapa lama sih? Idealnya berapa lama? Dan kemudian kalau 3 sampai 6 bulan, kalau belajar otodidak itu udah cukup belum? Dan selain itu, apakah lebih baik ikut bootcamp atau training yang berbayar? Oke, waduh, sangat-sangat sudah dipahami banget, sangat disederhanakan banget, baik, sangat understandable. Tadi Em, ini sarkas sama sih? kagak jeruk, beneran, Gak, gak beneran, ya? beneran, beneran, Bener. Oke. kagak bener, beneran. Jadi yang durasinya itu gak ada sih, gak ada yang fix. Dianya berapa lama, 3 6 bulan itu cukup atau enggak. Kembali ke orangnya. Kalau dari aku sendiri, orang bilang ya, aku gak ngedisclaimer diriku sendiri. Orang bilang katanya aku tuh belajarnya cepat. Cuman gak juga sih bagi aku butuh waktu bertahun-tahun buat belajar coding, belajar apa ya, software engineer ini ternyata kita harus mempelajari beberapa bahasa pemrograman, ada yang Python, ada JavaScript. Itu tergantung orang sih, ada yang belajarnya cepat, ada yang lambat. Jadi aku nggak bisa ngasih 1 bulan cukup, 3 bulan cukup, 6 bulan cukup, itu tergantung. Cuman ya, kayak tadi aku bilang konsisten aja sih, soalnya kalau nggak konsisten bakal molor lama sih. Pelan-pelan aja tadi yang dibilang sama Mas Hilmi, pelan-pelan mulai dari step by step, jangan buru-buru ke AI, jangan ke AI, jangan buru-buru langsung kan, oh ada chatbot, ada AI agent gitu, dipelajari dulu dari dasar. Memang kalau kalau langsung kayak terjun, oh kalau AI itu tinggal konsum open AI API, nanti dipakai generatif AI ngeprompt jadi AI engineer, itu jadi gitu. Cuma cuma apa ya, di era sekarang itu bisa doang tuh gak cukup. Kalian harus mahir, kalian harus menguasai dan harus mendalami. Jadi ya, kalau kalian lompat-lompat itu hal yang bagus. Cuman kalau kalian pengen kayak Mas Ivan, kayak Mas Hilmi yang udah
udah apa ya, udah sepuh, udah dapat kemana-mana. Itu ya kan kalian bisa tanya aja ke mereka, mereka nggak mungkin sebulan 2 bulan kan, mereka belajarnya itu kalau kalian tanya basic data science ML itu apa, mereka pasti tahu gitu. Jadi ya itu tadi step by step, dan nggak ada yang tahu mau berapa bulan, tergantung dari kemampuan kalian. Lalu pertanyaan selanjutnya, belajar atau tidak. Oke, ini juga balik lagi sih. Kalau dari aku sendiri, aku belajar otodidak juga ada. Daftar kursus, buset, aku kursus banyak banget, wah. Kalau kalian tahu ada kelasentral.com, dia itu ngakurasi berbagai berbagai online course. Jadi kalau mau belajar AI data science itu banyak banget, ada di learning apa ya, di learning AI, ada Coursera, ada Udemy, ada banyak banget. Kalian bisa pilih mana yang kalian serak. Kalau dari aku sendiri, aku ada satu platform yang menurut aku nomor satu buat belajar AI paling bagus saat ini, itu DataCamp sih. Bukan promosi ya, bukan promosi. Aku juga dibayar, cuma by dari cara belajarnya, cara ngerjain projectnya itu beda banget dari yang lain. Udah paling lagi ada integrasi sama AI kan, itu udah paling lengkap. Mau belajar data science sama AI, bisa dicoba-coba online learning mana yang paling kalian serap, mau itu gratis ataupun berbayar. Cuman saran dari aku jangan terlalu pelit sih. Aku sendiri udah ngepost banyak buat belajar, cuman ya kembali lagi balik ke orangnya, mana yang paling serap. Terus atau tidak, sama kayak Mas Hilmi, eh, sisi teknikal tuh penting banget ya. Learning by doing aja sih. Kalau kalian lihat GitHub repoku itu github.com/Fahidaisu, aku nge-eksperimen banyak banget. Minggu kemarin tuh aku mencapai 100 repo. Buset, aku kaget juga ya, ternyata repo aku banyak banget itu. Aku belajar banyak mulai dari back end, front end kayak gimana kalau ditambahkan function AI, eksperimen, nge-clone punya orang, terus dicoba modifikasi. Itu sih kalau kalau otodidak di IT itu learning by doing, bikin project, modifikasi punya project orang, kontribusi di open source project, itu semoga membantu. Kira-kira ada pertanyaan yang kelewat gak, Nes? Atau udah cukup menjawab? Atau ada feedback, Nes? Udah sangat cukup menjawab sih, Kak. Oke, mungkin kita tanya dari yang memberi pertanyaan ya. Kak Aditya, apakah sudah menjawab? Masih ada di gym tidak ya beliau? Aditya, wah sudah tidak ada ya orangnya ya? Oh oke, nggak apa-apa Mas. Tapi sudah sangat menjawab sekali sih. Terima kasih banyak ya Mas untuk informasi dan insight-nya. Apalah imonya. Oke, selanjutnya mungkin, wah udah sisa setengah jam lagi ya Kak Tere. Apa kita ini aja, kita open Q&A untuk semua yang mau bertanya ke Mas Bayu. Oke, jadi boleh teman-teman yang lain yang mau kasih pertanyaan ke Mas Bayu boleh kasih pertanyaannya melalui komen atau raise hand. Raise hand mau ngomong langsung juga boleh. Oh ya, thank you banget Pak Nusli untuk informasinya. Datacam bagus. Nah, boleh dicoba tuh teman-teman. By the way, buat teman-teman yang mahasiswa, sebenarnya kita ada platform free. Aku ketik aja deh, edukatif ya. Jadi edukatif ini platform belajar juga, mirip yang lain lah, Udemy, Coursera, dan lain-lain. Tapi dia lebih ke teks sih, bukan video ya. Belajarnya bukan video, lebih ke teks kayak mirip di coding, tapi belajar, tapi pakai bahasa Inggris. Dan gimana caranya teman-teman mahasiswa bisa free akses ke edukatif adalah dengan GitHub Student. Jadi teman-teman bisa ke GitHub paket, paket GitHub Student ya, free, kemudian teman-teman bisa daftarin KTM aja, dan teman-teman udah bisa akses edukatif selama 3 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan. Mungkin deh aku cari dulu ya student ini.
Oh, GitHub Student Developer Pack. Ini buat teman-teman yang mahasiswa mau akses belajar gratis ke edukatif, boleh ya. Boleh banget. Oke, mungkin dari Kak Tere sendiri ada pertanyaan nggak, Kak Tere? Halo Kak, Halo, Kak. suaraku aman nggak? Aman. Ah, oke siap. Oke, jadi ah ngomongin yang tadi AI ya kayak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, kayak ada nih ya, dia aku langsung cerita aja mungkin ya. Ada sih satu temen aku, dia tuh kayak sekarang adalah AI engineer gitu ya. Cuma tadi kayak apa yang disampaikan sama Kak Wahyu ya, yang bilang kalau AI engineer tuh sebenarnya basic, ada yang pernah bilang gitu kan, kalau sebenarnya tuh mereka software engineer, tapi yang tahu AI gitu ya Kak. Ada penambahan ilmu AI gitu kan. Nah, menurut Kakak nih ya, atau menurut siapapun nih, atau mungkin Kak Wahyu gitu ya, jadi speaker di sini. Nah, gimana eh, caranya gitu ya, terutama yang sebelumnya tuh nggak belajar software engineer dulu, maksudnya nggak belajar basic dulu gitu loh. Jadi langsung ke machine learning-nya aja gitu. Mungkin kalau tadi software engineer kan bisa start dari awal dulu ya, dari web development-nya, mungkin gitu kan, backend front-end-nya gitu. Terus tiba-tiba langsung ke machine apa ke yang seputar AI itu kan langsung loncat banget tuh. Nah, gimana sih caranya biar dia tuh ah tetap bisa dapat kerjaan gitu loh? Karena dia tuh jadi kayak pesimis gitu loh, Kak. Pesimisnya karena aduh aku juga nggak tahu ya sekarang aku engineer tapi kayak kayak apa tuh tetapnya dibuat dari software dulu gitu loh, jadi kayak start dari softwarenya dulu baru nanti jadi AI-nya gitu loh, gitu sih. Nah mungkin ada saran gitu. Oh, untuk enggak, tak kira tadi itu Kasina itu. Oke, mungkin Kak Agnes atau yang lainnya menjawab. Kasih. Sorry Kak, aku agak agak ngeblank dikit. Boleh kasih ringkasan pertanyaannya nggak ya Kak? Maaf banget, Oke oke aku ngeblank tadi. oke oke. Jadi gimana caranya buat orang yang udah terlanjur langsung belajar ke AI-nya ya, nggak nggak start awal dari belajar software-nya dulu gitu, nggak dari Hmm, basicnya dulu gitu, maksudnya basic development gitu. Nah itu gimana caranya biar dia tuh tetap pede gitu ya, temanku itu biar tetap pede, dan pede dalam arti percaya aja kalau dia tuh ya engineer gitu. Masih banyak ya. oke, boleh ya Mas Wahyu, Mm-mm. tolong dibantu menjawab. Ya tadi soalnya ngekutip dari kalimat Wahyu juga sih. Oh, I see. Thank you Kak Tere untuk pertanyaannya. Silakan Mas Wahyu. Oke, baik. Coba mencerna juga ini tadi agak kata-kata. Setangkapku ya Sorry Kak, sorry banget. Tolong didekatkan lagi mic-nya ke mulutnya. orang kejauhan ya. Yes, Udah dari deket belum? kejauhan. Yes, sudah aman, Mas. Udah Kak. Udah deket ya, aman ya. Gak patah-patah oh. Ini reconnect lagi apa enggak Mas ya? Em, ini gak sih, aku pasti agak kurang paham, tapi kayak bener deh. Gimana kalau belajar tapi di tengah-tengah ada yang miss gitu ya, tapi tetap pengen dapat kerja gitu kan ya? Tahu kok ya? Mana Teresa, betul nggak? Iya betul sekali Kak Betul. Wahyu. Oke, nah inilah pentingnya sebuah komunitas. Jadi apa ya, namanya manusia, kita belajar pasti ada yang miss gitu, mau entah kayak, oh udah mencoba step by step nih udah urut, oh katanya bootcamp A ini udah urut, udah 6 bulan belajar udah pasti mahir, udah pasti dapat kerja gitu. Tapi namanya manusia pasti ada yang kayak kelewat atau gimana, karena pentingnya komunitas kalian bisa kayak, kalau ada yang apa ya, kalau kita kan udah belajar dasar nih, udah dari dasar udah menengah, nah udah tuh udah merasa cukup dengan materi yang menengah, habis itu mulai build project kan. Cuman ada kendala nih, project kok ada yang ngebug ya, kok gimana caranya men-centerkan div ya, gimana cara ngubah API ini ya. Nah itu kita bisa tanya ke komunitas. Kalau misalkan belajar AI di tengah-tengah kita udah belajar tapi ada yang kelewatan, nah kalian bisa tanya tuh di komunitas. Nah kita ini uh, kan ada komunitas nih ya, komunitas AI for student aja. Jadi di sini selain ada mahasiswa juga ada yang udah lulus jadi dari mahasiswa juga.
yang bisa ngasih arah, bukan arah juga sih, ngasih tahu secara bidang AI ini apa aja yang bisa, apa ya, ilmu AI ini setiap hari ini ada aja gitu istilah-istilah baru, framework baru. Nah, boleh tuh komunitas saling share, saling bantu membantu, saling diskusi, biar kita nggak hanya, apa ya, memperluas, nggak hanya nambah ilmu, tapi kita juga bisa bagi ilmu yang kita punya. Dan ya, dengan kita saling berbagi, saling diskusi, itu bisa jadi network tambahan buat tingkatin peluang kita buat dapat pekerjaan. Ya, keren gak tuh? Mana Teresa udah menjawab gak sih? Itu sih kalau dari aku komunitas. Komunitas buat saling diskusi. Oh, Buat oke Kak, menjawab Kak. Jadi, tetap nanti saya sampaikan ke teman saya, ke rekan saya kalau ya walaupun dia belum belajar yang basic punya, tapi dengan cara dia tuh join atau gabung komunitas, seenggaknya tuh dia bisa mendapati kekurangan itu. Dalam arti mungkin dia bisa start belajar lagi dari yang udah di bidang web developmentnya gitu, dari back end front endnya basic-basicnya dulu. Ntar biar tuh dia bisa kombinasiin tuh seperti itu. Seperti itu kan ya Kak Wahyu ya, salah satu contohnya tadi atas penjelasan Kakak. Oh, 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 oh. Betul, betul. Oke, Kak Wahyu, terima kasih sudah sangat menjawab. Wah, Kak Agnes seksinya malam itu keren banget ya. Boleh nih Kak, temannya itu teman Korea apa teman Indonesia ya Kak? Oh, teman Indonesia, Kak. Oh, Iya, teman Indonesia. em, silakan Kak, di-share link komunitasnya untuk langsung masuk aja. Oh, iya, 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 iya. Terutama Enggak, yang ini grup bercanda. ini ya. Ya, gitu. Oke. Oke. Aman Mas Wahyu, nggak kecepatan kok, nggak kecepatan kok, dari Iya, sangat jelas jadi jawabannya. Oke, mungkin yang kayaknya aku lain udah yang apakah? kecepatan, Kak. Oke, mungkin yang lain apakah mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Aku mau nanya lagi deh ke Mas Wahyu. Mas Wahyu masih hadir di sini? Masih, masih. Boleh, boleh. Silakan, Mbak Agnes. Oke, jadi pertanyaannya ini Kak. Sebelumnya kan aku ada sempat bertanya ya Kak. Em, Bagaimana sih untuk mahasiswa nih atau yang belum sebagai mahasiswa mempersiapkan perkuliahan itu secara yang maksimal? Dan sebelumnya jadi Mas Wahyu juga sudah menjawab bagaimana kita mengatur internal, yaitu konsistensi kita sendiri, dan juga eksternal, yaitu menjaga pertemanan kita adalah lingkungan yang memang mendukung kita untuk ambisi ya Kak. Oke, mungkin aku ingin bertanya yang lebih step by step, Kak. Contohnya, waktu itu aku pernah dengar konten kreator di TikTok yang memberikan pattern yang bukan pattern sih, tapi petnya kayak, oh tahun pertama kita sebagai mahasiswa nih join kampus, kita ikut organisasi, ikut himpunan segala macam untuk mengembangkan koneksi kita dengan teman-teman kampus. Kemudian tahun kedua kita mulai tuh menjadi leadernya, leader UKM atau leader himpunan atau leader BEM. Kemudian tahun ketiga kita mulai join organisasi yang sifatnya internasional, nasional atau yang komunitas yang di luar kampus. Kemudian yang keempat kita juga sudah mulai coba mungkin eksperimen yang baru ya. Nah, boleh nggak Kak Wayu dikasih step by step yang jelasnya? Per tiap tahun bagaimana? Kayak Kak Wayu kan sekarang sudah nembus ya. Dari semester 5 nih udah dapat project dari pekerjaan dari banyak orang. Mungkin boleh dikasih Kak. Oke, baik-baik. Masuk, Alhamdulillah. Oke, Mbak Agnes, pertanyaan. Ya, bagus, bagus, bagus. Jadi agak ngulang, cuman pertanyaan ini lebih spesifik step by step-nya ya. Mungkin aku ada nambahin sedikit. Mungkin kalian ada yang tahu ini nggak ya, LKMM nggak? Mungkin ada yang tahu kan ya, LKMM, keterampilan manajemen mahasiswa. Dan aku salah satu pemandu juga sih yang ngasih materi tentang LKMM. Dan ada satu penelitian dari mana ya, Harvard kalau nggak salah ya, benar sih ya, Harvard. Dia itu bilang kalau kita nulisin goals kita itu ningkatin 60% peluang mimpi itu berhasil. Jadi kalau kalian punya tujuan itu sangat amat teramat amat banget diajarkan buat kalian tulis. Dan lebih bagus lagi,
untuk menulis goals itu ada frameworknya. Itu namanya, aduh, apa lagi? Smart. Oh ya, smart. Measurable, achievable, time bound dan lain-lain. Cuma goals yang kalian miliki itu kalian bagi. Kalian bisa bagi per semester atau bagi per tahun. Kalau di materi LKMM di kampusku tuh kami menyarankan, bukan menyarankan sih, mewajibkan buat tiap mahasiswa semester awal tuh mencatat, merencanakan setiap tahun goalsnya tuh mau gimana. Semester satu mau mau juara lomba kayak, semester dua mau daftar BUMN kayak, lalu tahun ketiga mau daftar DPR kayak, tahun keempat daftar presiden tuh bebas banget. Dan itu terserah mereka. Cuman ngeplan itu aku tambahin, merencanakan goals itu sangat amat dianjurkan. Lalu kalau soal step by step yang bisa aku saranin ya, mungkin aku agak opposite dari si content creator yang ditonton oleh Bang Agnes. Kalau kita punya step by step, bukan step by step, kalau kita punya punya plan tiap baik semester apa tahun enaknya ya, semester aja deh. Tiap semester kita punya plan yang plannya itu apa ya, yang kalau misalkan ada yang bilang dapatnya dari influencer dan kalian ikutin, kalian bakal berakhir sama dengan kebanyakan orang gitu. Nah, kalau menurut aku kalian harus punya rencana yang unik, rencana plan yang unik yang hanya kalian doang yang bisa ngelakuin, dan hanya kalian yang itu yang paling sesuai sama porsi kalian gitu. Gak harus cepat, gak harus lambat, tapi kalian harus komitmen sama apa yang kalian tulis gitu. Jadi itu tergantung kalian banget. Step step awalnya mau mulai dari belajar dulu, atau step awal semester satu semester 2 mau langsung, nggak, bukan langsung sih, kayak coba organisasi dulu di tahun pertama, boleh-boleh banget. Sekarang karena ada media sosial, banyak banget komunitas IT, komunitas organisasi di luar kampus yang kalian bisa ikuti. Ya, kayak masih nyambung lah ya. Itu bebas banget. Kalau ini mungkin buat gambaran juga ya, kalau dari aku sendiri tahun pertama itu aku ikut banyak lomba. Jadi satu semester aku udah kayak bosen lah, bosen ikut lomba. Berakhir di penelitian dosen. Jadi di semester 2 aku banyak banget ada judul-judul penelitian dosen. Ada pernah ngerjain juga project dari anak S2 ikut bantu. Ada project kalau mahasiswa akhir aku ada ikut bantu. Jadi semester 2 aku berakhir banyak di penelitian, di riset. Semester 3 sama 4 aku udah mulai mulai dapat tuh magang, kerja, mulai terekspos ke dunia kerja sampai sekarang. Jadi step by stepnya itu aku gak bisa rekomenin, dan gak bisa rekomenin sih ya. Kalian harus punya path itu sendiri, dan kalian harus tentuin apa yang paling pas buat kalian, dan kalian harus komitmen sama apa yang kalian tulis. Gak harus buru-buru teman-teman, karena aku lihat ada banyak banget yang buru-buru tapi gak achievable gitu kan, malah molor gitu. Yang realistis, tapi realistis bukan seadanya ya. Kalian harus punya goals yang jangan remeh sih, bukan remeh ya, kayak bikin goals tuh yang bagus buat dicapai. Kalau kalian capai itu kalian bangga gitu deh. Itu sih yang aku rasa kata yang tepat. Kalian sendiri yang pilih, dan jangan terlalu terlalu kayak ikut-ikut aja gitu. Oh, ada influencer, oh ikut lomba ya, ikut ikut ini ya, ikut organisasi ya. Kalau kalian, tapi ada yang aku lihat karakter dia itu udah kebentuk gitu, dia udah jago gitu, udah gak perlu organisasi doang. Kalau organisasi doang, kalau dia tuh gak terlalu butuh hal yang lain gitu. Kalau dia dapat pekerjaan, aku yakin dia jauh lebih apa ya, lebih yang dia inginkan gitu. Jadi kadang kita tuh udah cukup gitu, kita udah kayak udah cukup pinter, udah cukup berpengalaman, tapi kita terlalu ngikut-ikut orang aja. Jadi kita jarang mencoba hal baru. Coba aja hal baru dan menantang diri. Kalau kita kita belajar soft skill nih, belajar organisasi. Kalau udah cukup ya udah, kalian udah kerja, udah kalian bisa coba kerja. Kalau kalian udah puas dengan lomba-lomba di tahun pertama, tahun kedua ikut lomba, tahun ketiga udah sibuk kerja, sibuk organisasi,
ya nggak perlu lebih lagi, kayak kita tuh punya pilihan, kita tuh bisa loh punya keputusan di dalam hidup kita tuh bisa loh pilih jalan kita gitu. Karena aku lihat banyak orang yang terlalu ngikut-ngikut sih. Gitu sih. Agnes gimana? Apakah menjawab belum? Kayak ini sih aku nggak terlalu yang kasih oh secara secara langkah-langkah harus gini guys ya. Aku harap kalian bisa nentuin arah kalian sendiri dengan juga mencari figur-figur yang kalian anggap itu oke dan kalian bisa jadi inspirasi, tapi tetap kalian harus menyesuaikan langkah-langkah itu dengan kemampuan kalian. Gimana Nes? Menjawab belum Nes? Cakep Wih, bener. mantap banget Mas Wahyu. Jawaban Sangat gue. menjawab. Yo Udah yo. cocok banget nih Kak jadi speaker ya, speaker motivasi, speaker motivasi motivator. Mantap sekali Kak. Tapi betul sih Mas, kayak oh ya tiap orang beda-beda ya, beda-beda goalsnya. Memang harus nyusun sendiri ya, jangan ikut-ikutan orang lain. Dan juga cari sendiri figurnya, contoh figurnya yang bagaimana sih. Oke. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan juga untuk Mas Bayu sebelum kita akhiri ya, karena sebentar lagi juga sudah jam 9. Atau mungkin ada yang mau nambahin nih sama dari tadi Mas Bayu jawab terus ada ya, aduh greget ya kayak, aduh mau tambahin gitu. Boleh banget ya kalau ada yang mau tambahin juga. Ya kalau misalkan nggak ada, mungkin kita akhiri sampai sini ya teman-teman. Tapi sebelum akhiri, aku mungkin coba kasih rangkuman sharing session hari ini ya. Dan mungkin Kak Tere dan Mas Bayu juga boleh tambahin. Jadi yang pertama, oh tapi ini menurut dari POV aku sendiri ya, yang menurut aku penting banget dan insightful sekali. Jadi dari yang pertama, kita harus mulai bikin personal branding, yaitu LinkedIn, mulai nulis juga di Medium, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Yang penting kita harus buat diri kita, oh kelihatan nih, gimana kita mau dapat pekerjaan dari luar, mau dapat tawaran pekerjaan, mau dapat klien dari luar, kalau diri kita aja nih nggak kelihatan. Dan bikin personal branding yang cepat itu bisa dimulai dari LinkedIn. Karena dari LinkedIn sendiri mungkin marketnya nggak terlalu rame ya. Dan nggak terlalu rame dan juga nggak butuh waktu bertahun-tahun buat naikin personal branding kita. Berbulan-bulan aja, contohnya kayak Mas Wahyu mulai dari awal tahun 2025 juga sudah berhasil naikin personal brandingnya di LinkedIn. Dan gimana sih cara naruh konten di LinkedIn itu bisa mulai dari tugas kuliah kita, apa yang kita pelajarin sih hari ini, atau dari kita ada project apa, bisa ditaruh di LinkedIn. Dan kita nggak akan tahu konten mana yang tiba-tiba rame, viral, dan mempercepat grow personal branding kita di sosial media. Kayak selain itu penting banget untuk teman-teman yang baru mau jadi mahasiswa atau mahasiswa awal nih semester 1 udah mulai tentuin goalnya tuh mau apa sih. Jadi tiap semester mulai dikasih step by stepnya. Contohnya semester pertama mau ikut lomba atau mau mulai bikin project dan segala macam. Tapi yang penting realistis dan juga tujuannya yang bisa bikin teman-teman bangga. Dan selain itu juga penting banget teman-teman nentuin 5 orang terdekat teman-teman sendiri karena 5 orang sekitar itu yang juga akan menentukan tujuan akhir teman-teman akan bagaimana setelah selesai kuliah tersebut. Dan juga penting banget yang namanya konsistensi, mungkin belajar AI, belajar engineer, belajar informatika, naik turun, tapi yang penting konsisten. Dan learning by doing itu hal yang sangat direkomendasi oleh Mas Wahyu karena memang belajar dari praktek itu bikin ya nambah insight baru. Tahu mungkin belajar dari teks doang atau belajar dari video doang itu gak terlalu masuk ya. Seingat aku ada tingkatannya deh, tingkatan belajar yang paling bikin masuk otak. Yang seingat aku kedua teratas itu memang learning by doing, dan yang paling pertama banget adalah belajar dengan mengajar. Jadi kalau kita udah belajar by doing nih, gimana sih cara nempel banget nih di otak kita, itu kita ngajarin orang.
kalau kita ngajarin orang itu lebih tahan lama di otak kita materinya apa ya, apa aja yang baru kita pelajarin. Kayak selain itu, jadi banyak juga dari Mas Ivan dan juga Mas Hilmi tambahin gimana cara mulai dapat pekerjaan dari luar ya, dan juga bagaimana mulai belajar AI. Oh, dari juga Mas Ayu bilang, Mas, jangan pelit keluarin uang untuk nambah ilmu. Jadi bisa ikut course-course kayak edukatif, Coursera, Udemy yang harganya 100 ribuan buat nambahin ilmu teman-teman sendiri. Oke, mungkin Kak Tere atau Mas Ayu boleh tambahin. Boleh Kak, aku mau nambahin dikit. Oke, aku setuju banget dari apa yang tadi disampaikan. Dan buat teman-teman mungkin yang masih pas sekolah, terus nanti buat kuliah, nggak apa-apa banget kok. Kita tuh mulai dari yang nol, dari yang baru banget. Orang-orang yang sekarang udah jadi pro, yang udah profesional gitu ya di bidangnya, udah spesialis. Mereka juga awalnya dulu belajar kok sama nol banget dari kita. Sama bingung nggak tahu arahnya. Sampai sekarang karena banyak waktu gitu. Jadi nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kita tuh ngajarin orang, sebenarnya tuh emang mungkin kita ngerasa tuh ilmu kita mungkin belum setinggi itu. Tapi nggak apa-apa, tujuan kita tuh sebenarnya mau sharing. Nah, tujuan sharing itu kan bagus ya Kak Agnes ya. Jadi ketika kita tuh sharing, pun kalau misalnya kita tuh kurang tepat pas ngajarnya, ada orang spesialis yang masuk terus koreksi kita kan kita jadi makin tahu kan. Jadi lebih cepet tahu salahnya, jadi makin bagus buat kedepannya. Jadi nggak apa-apa buat teman-teman, dari aku semangat aja. Yang penting teman-teman tuh bener-bener tetap semangat dan tidak pantang jangan sampai tuh teman-teman menyerah gitu. Nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya. Gitu. Silahkan mungkin Kak Wahyu mau ada closing statement. Ya, boleh closing statement Mas Ayu. Apa nih maksudnya? Dari tadi atau hal yang berbeda? Kaget saya. Sorry Kak, mungkin mic-nya boleh didekatkan dulu ke mulutnya Kak. Info-info tadi maksudnya gimana? Closing statement yang kayak gimana? Nyinggung Eh, tentang rangkum materi tadi atau hal yang berbeda? oh bebas sih Mas, mau apa aja boleh. Apa ya? eh ini disclaimer ya, aku masih mahasiswa anjir, masih belum yang ya masih masih lah, cuman ya mungkin agak ulang juga. Aduh, suaranya hilang ya. Masih belum. Maaf Mas Wahyu, suaranya hilang ya. Hilang dengan suara apa ya? Bagaimana kalau Anda kurang nyambung? Gak usah deh, kayak dari kamu aja deh, Nes. Jadi Aku aku gak aja. bisa ngomong lagi kayak ini. Oh Kamu aja deh, ini aku udah gak lancar. bisa. Ini udah lancar. Aduh, Lah, boleh boleh closing mana statement ini. Udah lancar lancar ya. ya, udah lancar Mas. Tapi kayaknya nanti gak lancar lagi deh. Aduh, Kamu aja Nes. ini Aku aja gak sekarang bisa Mas. kayak ini. Cepetan Terus Mas, closing statementnya Mas. Mau lancar nih Mas. oke oke. Oke. Ini aja deh satu kalimat aja. Boleh boleh. Konsisten tuh susah sih karena hadiahnya bukan sepeda. Hmm. Sukses tuh susah karena sulit karena hadiahnya sukses itu aja sih. Kalau Hmm. hadiahnya sepeda semua orang dapat. Yo itu aja lama apa lah. Oh, kalau hadiahnya mau sepeda harus ketemu ini dulu ya, Pak Joko ya. Oke. Ya udah baik. Oke. Thank you Mas Wahyu, thank you Kak Tere, juga teman-teman lainnya, Mas Hilmi, thank you udah bantu nambahin. Dan Kak Sina, juga Kak Saki, dan yang teman-teman lainnya udah bantu kasih pertanyaan dan insight-insight baru. Mungkin kita akhiri sekarang ya. Apa mau dokumentasi dulu? Oh, boleh dong. Teman-teman, ayo kita persiapan kurang lebih foto dulu dong. Ini buat jadi memorable kan. Tadi udah dibilang kalau kita tuh bisa bikin konten. Setelah ini screenshotnya bisa banget nih. Wah, hari ini aku udah belajar ini nih. Post di sosmed, di LinkedIn gitu. Ayo, boleh teman-teman on cam dulu dikasih waktu 15 detik ya. Oh Ya ya, nih, thank Kak. you Mas Agus untuk Mm, benang merah pembahasannya ya. iya, Sudah menyala diberikan banget nih. komen yang menyala sekali. Bangga bangga ada yang dengerin sampai selesai. Thank you Mas. Mas siapa?
Maaf. Mas Agus. Thank you, Mas. Oke, yuk ini sudah ada 4 ya teman-teman. Yuk yang belum on cam silakan saya hitung sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, karena belum ada lagi saya izin screenshot ya. Silakan posenya dulu. Jempol boleh apa bebas? 1, 2, 3. Ketiga ya, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah terekam ya. Terima kasih semuanya. Makasih Thank you, semua. Pak Nusli, sudah hadir dan mendengarkan sampai selesai. Thank Sama-sama. you. Maaf ya guys. Maaf maaf. Thank you Kasih thank you. semua. Terima kasih banyak Mas Wahyu untuk bersedia jadi speaker hari ini dan thank you banget walaupun kondisinya susah Yuk sinyal dan lagi jalan ke malam-malam Surabaya. Terima kasih banyak. Semoga selamat malam. selamat Selamat sampai tujuan tidur. ya Mas. Hati-hati di perjalanan. Ya baik. Baik, sampai jumpa semuanya. Thank you.